Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil Asraf Aribowo dari kelas TI 4202 dengan NIP 12011842228. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Nah, seperti yang di soal, kita disuruh cari untuk buat scatter plot, hitunglah korelasi tabel sampel antara variabel X dan Y, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope atau B menggunakan metode least square. Yang D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Dan E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, pertama kita buat dulu cari tabel perhitungan. Jadi kita masukin kan, X-nya di sini 27, 44, 32, 47, 23, 40, 34, 52. Masukin ke sini. Ada 8 kan. Y-nya pun juga sama. Biasa kita cari rata-ratanya, jumlah ini semua dibagi total ini semua dibagi banyaknya ini 8. Lalu kita cari sigmanya juga, ini total dari ini semua. Y pun juga sama kayak gitu. Lalu kita cari X min X barnya itu berarti 27 dikurang ya 27 dikurang sama ini 29 dikurang sama 37,38, dapat kayak gini dan seterusnya. Lalu X min X bar itu berarti ini dipangkatin aja, sama juga kayak nomor 2 ini juga 6,63 dipangkatin jadi 43,89. Seterusnya ke bawah kayak gini, terus jumlahnya segini. Terus Y min Y bar juga sama, jadi 30 dikurang sama 20,288, hasilnya 9,13. Sama kita cari seterusnya kayak gini ke bawah, dan jumlahnya itu 0. Y min Y bar kuadrat berarti 9,13 dikuadratin, hasilnya 83,27. Dan seterusnya ke bawah juga seperti ini, dan jumlahnya itu 286,88. Lalu X min X bar dikali X min Y bar berarti min 10,38 dikali 9,13. Jadi hasilnya 94,67, dan seterusnya seperti ini ke bawah. Hasilnya jumlahnya itu minus 427,63. Lalu scatter plotnya itu kita buat dulu kayak gini. Lalu untuk ini kita tentuin titik-titiknya itu kita lihat dari X dan Y. Jadi di sini 27, X-nya 27, Y 30. Berarti di sini 27, X-nya di sini 27, dan di sini tepat di 30. Buat titiknya di sini. Terus 44,19, 44,19 di sini. Lalu 32,24 berarti di sini, dan seterusnya. Lalu jika udah dapat, kita tarik garis di antara titik-titik itu, kita tarik garis ke bawah. Lalu untuk B, hitunglah korelasi antara variabel X dan Y. Untuk cari korelasi antara variabel X dan Y itu cari R-nya aja. Masukin rumus R, itu rumusnya sigma X min X bar dikali Y min Y bar per akar sigma X min X bar kuadrat dikali Y min Y bar kuadrat. Jadi kita masukin aja, jadinya di sini nih kita masukin kan X min X bar kali Y min Y bar kuadrat, sigmanya kan udah diketahui, berarti minus 427,63 dibagi ini X min X bar kuadrat juga udah diketahui 711,88 dikali Y min Y bar kuadrat udah diketahui juga, berarti di sini kan 286,88. Jadi hasilnya minus 0,946. Lalu kita cari B-nya di sini. Lalu untuk C kita disuruh untuk hitung estimasi untuk intercept atau A dan slope atau B menggunakan metode least square. Nah, untuk mencari ini, kenapa kita cari B dulu? Karena untuk mencari A diperlukan di rumusnya itu harus diketahui dulu B. Makanya kita cari dulu B-nya.
rumus untuk mencari B itu adalah sigma X min X bar dikali Y min Y bar per sigma X min X bar kuadrat. Seperti yang sudah diketahui tadi, berarti angka-angkanya tinggal masukin aja, jadi hasilnya minus 0,6007. Lalu udah dapat B-nya itu minus 0,6007, kita masukin lagi ke A, berarti rumus A itu sigma Y per N dikurang B sigma X per N, berarti sigma Y itu 167 dan banyaknya tadi kan ada 8, dikurang minus 0,6007 dikali 299 per 8, itu hasilnya 43,3263. Lalu kita cari suruh apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Lalu kita cari XXX, SSY, SSY, STT, SSR, SSR. Kita masukin aja, ini rumusnya SXX itu rumusnya X min X bar kuadrat, SYY itu Y min Y bar kuadrat, XXY itu berarti X min X bar dikali Y min Y bar, harusnya salah tulisannya. Lalu di sini STT itu berarti STT itu sama dengan SYY, kita masukin aja, berarti SYY yang dapatkan 286,875, berarti STT-nya juga 286,875. SSR itu tadi B minus 0,6007 dikali XXY, berarti minus 6,007 dikali minus 427,625, hasilnya 256,875. SSC pun SYY 286,75 dikurang SSR 256,875, hasilnya 30. Nah, S tuh rumusnya akar SSE per N min 2, berarti SSE tadi hasilnya 30 per N sama dengan 8 kurang 2, berarti hasilnya 2,236. Untuk cari SB juga rumusnya S per akar XXX, berarti S yang didapatkan tadi hasilnya kan 2,236 per akar XXX, berarti 711,88, hasilnya itu sama dengan 0,084. Lalu kita cari hipotesisnya, berarti H0 itu B beta sama dengan 0. Kenapa menggunakan beta? Karena itu tuh yang dicari itu ini, karena menanyakan pengaruh variabel X terhadap Y, maka menggunakan beta. Lalu hipotesis kedua itu H1 itu sama dengan beta tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh X terhadap Y. Lalu kita masukin lagi ke rumus T untuk itu berarti B minus beta kali 0 per SB, berarti minus 0,6007 dikurang 0 per 0,047 sama dengan minus 7,17. Lalu keempat tuh kita masukin, itu cari daerah kritisnya, itu alfa per 2 itu daerah kritis taraf nyata per 2 itu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Lalu V-nya juga itu N-2 untuk carinya V, berarti 8 min 2 sama dengan 6. Udah kita ketahui, berarti untuk di ini tabel tabelnya itu berarti itu kalau kita cari di tabel itu nilainya 2,447. Lalu kesimpulannya itu berarti terima H0 karena nilai F itu kurang dari F tabel atau minus 7,17 itu kan berarti lebih kecil dari 2,447, dan karena itu ada pengaruh X terhadap Y. Lalu untuk mencari E itu dengan rumus R kuadrat, berarti kita masukin aja, berarti minus 0,946 kuadrat sama dengan 0,894. Berarti artinya kesimpulan pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 89,4%, sedangkan 11,6% dipengaruhi variabel lain.